Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian minggu ini dengan muji Tuhan. Hai mari sembah dengan berdiri. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kita hari ini yaitu siap kerja. Kita akan melandasi dari Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengakui kelemahan kita. Ya Tuhan, ketika Engkau begitu rajin bekerja, dan bekerja, di manakah kami? Mungkin kami terlihat atau terkesan kami sedang bekerja, namun sebetulnya kami tidak sungguh-sungguh mengerjakan apa yang bos kami, yaitu Engkau ya Tuhan, inginkan. Ampuni kami, bahkan apa yang kami lakukan seringkali menghambat pekerjaan-Mu. Karena kami disibukkan dengan perasaan kami, kesedihan kami, ketakutan kami. Ini kami datang kepadamu dan mengakui segala kelemahan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Mari kita berdiri, kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Boleh sambil bertepuk tangan. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Dalam zaman seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari bersama kita menyanyikan lagu Lihatlah Sekelilingmu yang adalah sesuai dengan bacaan kita hari ini.
Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingku, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari bersama kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, kami ingin bekerja sebagaimana Engkau bekerja, dan kami percaya bahwa Roh Kudus turut bekerja, memimpin kami, mengarahkan pikiran dan hati kami, terutama iman percaya kami, agar kami memaknai kembali kehidupan kami sebagai sebuah kerja, sebagai murid-Mu pula. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka dan menyiapkan Alkitabnya. Dari Matius 9 ayat 35 sampai pasal ke-10 ayatnya yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk berbincang-bincang mengenai dunia kantor. Ya. Mungkin tidak semua kita pernah ngantor, tapi setidaknya kita
entah mungkin tokonya yang adalah kantornya begitu, atau warungnya yang adalah kantornya. Kalau di Bondowoso kan seperti itu ya. Nah, menurut Anda ya, menurut Bapak Ibu sekalian, orang yang sedang duduk di kantor saat jam kerja, apakah dia selalu bekerja? Mungkin ada yang jawab enggak ya. Ternyata belum tentu. Nah, kenapa? Karena mungkin bisa saja kalau enggak ngelamun atau nonton rekan kerjanya yang lain sedang kerja, kan bisa macam-macam ya. Termasuk mungkin sibuk dengan imajinasinya sendiri atau sedang mikirkan hobinya. Nah, ini bisa ya. Terus bagaimana dengan orang yang suka ngomong, suka ngobrol, suka bincang-bincang ya dengan mungkin pimpinannya di tempat kerjanya atau sama rekan kerjanya. Ayo, menurut Anda, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah mereka ini sedang bekerja apa enggak? Atau saya ulang lagi ya. Kalau orang suka ngomong, jadi di tempat kerja ya dia ngomong sama sesama kantor, teman kerja, kalau punya staf sama stafnya, kalau sama bos, terutama sama bos, wah ngobrol sama bosnya, ngobrol. Wah, enak ngobrolnya ada. Ya. Nah, apakah ketika ngobrol itu dia kerja enggak? Apakah selalu kalau dia ngobrol itu artinya dia kerja? Belum tentu, betul. Ternyata belum tentu. Kenapa? Bisa aja ngomongin tentang rencana jalan-jalan. Bisa aja ngomongin tentang ngerasain keluarganya atau denger curhatannya satu sama lain. Jadi ternyata melalui gambaran ini satu tempat kerja itu bisa kelihatan begitu sibuk dan ramai, tapi belum tentu kerja. Nah, ini berbeda dengan orang yang benar-benar bekerja, ya. Kalau benar-benar bekerja berarti kalau dia ngobrol sama bosnya, topik yang dia bahas tentu topik tentang pekerjaan. Kalau enggak dia tanya sama bosnya, "Bos, hari ini saya punya problem gini-gini, saya pengen bos bantu saya." Atau mungkin kemarin saya sudah melakukan apa yang bos lakukan, kira-kira bos kasih tahu saya mungkin ada yang masih kurang. Jadi artinya semua topik itu akan dia arahkan kepada topik pekerjaannya. Nah, menarik ketika Yesus yang justru mengatakan, ini ayat ini kan favorit ya. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Lah, setelah ngomong tuaian banyak pekerja sedikit, maksudnya kan berarti kita mesti merekrut pekerja. Habis merekrut pekerja, kemudian dia malah merekrut murid. Loh, jane iki sekarang dia cari pekerja atau cari murid? Atau ternyata memang yang dimaksud pekerja itu adalah murid. Nah, berarti kalau kita kaitkan sama kehidupan kita sekarang, kehidupan kita. Kalau tadi orang yang kerja itu ternyata topiknya yang menentukan bahwa oh ini orang kerja apa enggak, berarti kan topik waktu dia ngobrol. Nah, waktu jemaat Tuhan duduk di gereja atau di rumah saat ini dan mendengarkan ibadah, apakah dia bekerja? Jawabannya sama. Apa? Belum tentu. Ya sama, duduk. Tapi yang diceritakan sama Tuhan, Tuhan, hobiku, aku seneng ini. Nah, bisa aja toh. Berarti tidak selalu. Nah, ini bukan masalah salah atau benar, saudara. Tetapi di dalam kehidupan ini ternyata melalui ayat ini, Yesus rupanya ingin ada produktivitas. Sejauh apa bahwa
memang hidup kita ini betul-betul menjadi kehidupan yang benar-benar bekerja. Semakin banyak waktu kerja yang dipakai dalam hidup, berarti hasil pekerjaannya pun semakin banyak. Dan semakin banyak orang yang menikmati hasil pekerjaan itu, baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Nah, jadi ternyata ngobrol sama Tuhan, kalau bahasa rohaninya adalah berdoa, itu adalah bisa menjadi sebuah juga pekerjaan. Jika isi doanya adalah secara aktif dia bertanya dan berusaha mengerti apa yang bos inginkan, dalam hal ini Tuhan. Tuhan ingin aku berproses seperti apa? Topik-topik yang aku angkat setiap hari kalau aku ngobrol sama Tuhan apa? Seperti itu kira-kira. Karena ya kalau kita mau bandingkan, anggap aja saya ini kerja sama ikut bos. Kemudian tiap hari saya ketemu sama bos. Rajin saya ketemu. Ini seperti orang yang rajin berdoa. Saya rajin ketemu sama bos. Tapi setiap kali saya ketemu sama bos, tahu apa yang saya ngomong? Bos, tolong dong bos, tolongin saya dong bos, ini gue punya masalah bos, terus begitu. Anda bisa bayangkan, kira-kira dipecat gak kalau di dunia? Ya dipecat ya. Karena setiap kali datang ke bosnya bawa masalah, gitu loh. Bukan membawa solusi, bukan bicara solusi, berkeluh kesah ya, curhat. Jadi tiap kali datang sama bosnya, Anda bisa bayangkan kehidupan keimanan Kristen yang buruk menurut saya ya. Kalau isinya hanya itu, bahwa itu boleh dong saya punya kedekatan sama bos, boleh. Dalam kehidupan sehari-hari pun boleh. Tapi bukan berarti 24 jam, 16 jam kerja, kemudian isinya tetap curhat ke bosnya. Lama-lama bosnya mikir, ini gua gaji lu, ini untuk curhat sama gua apa mau kerja? Nah, itulah yang terjadi. Jadi Anda dan saya ini termasuk pekerja enggak di dalam sistem kehidupan ini? Apakah kita memang adalah anak-anak Tuhan yang siap bekerja? Bukan sekedar akrab dengan si bos, tapi mau kerja sama si bos. Nah, ini yang menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan teks, karena ternyata teks ini ngomong apa? Bahwa si pekerja itu adalah sekaligus murid atau pelajar. Jadi kalau saya bawa lagi ini ke dalam konteks sehari-hari, bukankah kita dalam bekerja pun sekarang ini, itu kan senang kalau kita bekerja sekaligus kita belajar. Ketika seseorang hanya bekerja dan dia tidak belajar, dia akan bosan, jenuh, kesel tok. Nah itu loh. Atau kebalikannya, Anda punya mental murid tok, tapi tidak kerja, bosan juga. Jadi mek duduk dengerin gurunya ngomong, tapi gak pernah ada praktek lapangan, gak pernah uji coba, gak pernah ngerasain, ya capek juga. Nah, saudaraku, kemarin waktu saya ketemu teman saya dan dia mencetuskan sesuatu yang menurut saya wow untuk zaman sekarang. Dan menurut saya ini akan menjadi tren poin untuk ke depan. Mengapa? Dia bilang gini, Tin, orang biasanya kalau ingin sekolah, kalau mikir sekolah, ini coba ini ya sekarang ya, ini bapak ibu ya, papa mama yang punya anak sekarang, kalau ngomong sekolah selalu mikirnya apa? Bondo piro. Yang namanya sekolah tuh pasti ngeluarin uang, bener enggak? Ayo, ini apa sekolahnya enggak bayar? Ya. Kan pasti bayar, belum untuk perlengkapannya, belum seragamnya, belum nek sekolahnya kreatif, kaos kaki aja harus pakai simbol sekolah, suruh beli, ya toh? Semua begitu. Nanti tasnya juga ya. Untung kalau yang di kampus-kampus mungkin enggak ya. Tapi nanti apa? Jas alma mater, suruh beli juga toh? Iya. Terus nanti kalau wisuda gimana? Nah, ada persewaan? Ada, tapi kalau bisa beli. Jadi intinya kalau sekolah
metu duit, ya, keluar bondonya. Nah, teman saya ini ngomong apa? Itu sudah bukan zamannya. Sekarang kalau sekolah dapat duit, mestinya lebih rame sekolah yang model kayak apa? Kalau untuk situasi sekarang, hari ini saya yakinnya nanti selesai khotbah mungkin banyak yang tanya sama saya, Pak Martin, kok bisa ada sekolah tapi dibayar? Ada jawabannya. Dan bukan sekedar ada, bahkan itu menjawab kebutuhan sekarang. Kenapa? Karena sekolah model itu adalah sekolah di rumah. Sayangnya bidangnya sangat sempit dan di depan komputer. Tapi itu ada. Dan saudara pengen tahu yang tidak ada apanya? Sampai sekarang lowongannya sudah ada. Saya yang ditawarin kok, saya yang suruh cari pekerjanya kok. Sampai hari ini ada yang kerja? Tidak ada. Kan menarik sekali itu. Bahwa ternyata ini menurut saya bidang yang sangat alkitabiah. Jadi ternyata hari ini Bapak Ibu Saudara ada berita baik untuk Anda. Bahwa kalau orang mau belajar jadi pekerja sekaligus juga jadi pelajar, jadi murid, dan itu ternyata konsep Yesus di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, marilah bersama dengan firman Tuhan hari ini kita meneliti ulang setiap pekerjaan kita. Setiap pembelajaran yang kita lakukan, apa yang kita lakukan setiap hari dengan doa kita, dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita sekedar mengalami kehidupan ini dan menjalani dan curhat untuk berakrab-akrab dengan si bos, atau memang kita sudah pada titik bos bisa bangga sama kita dan menepuk pundak kita dan mengatakan, Martin, ternyata kamu adalah pekerjaku sekaligus pelajar di tempat ini yang paling rajin, setia, ulet, jujur dan tekun. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama saling mendoakan dan mendoakan segala hal yang perlu kita ungkapkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mendoakan tentang bagaimana masyarakat yang saat ini sedang benar-benar bergumul untuk saling percaya bahwa kita bisa saling menjaga. Oleh karena itu ajar kami juga bahwa ketika pemerintah kami berusaha membuat keputusan yang sulit, maka jauhkan kami dari penilaian-penilaian dan kecurigaan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya kami sebagai gereja, ajar kami menjadi teladan dan contoh. Bagaimana menjaga satu sama lain itu penting. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sekarang dalam proses pendidikan mereka harus menunggu setidaknya sampai akhir tahun ini baru mereka boleh bertemu dengan sahabat dan teman mereka. Kiranya masa-masa ini yang sulit ini juga boleh dialami mereka bersama Tuhan, sehingga mereka pun tidak merasa sendirian,
tetapi mereka pun tetap boleh terus berkomunikasi dan membangun persahabatan satu sama lain. Kami juga berdoa untuk seluruh sistem yang ada, baik dari kesehatan, ekonomi, dan semua sektor, dan biarlah semua boleh tetap bergulir dengan lebih baik lagi ke depan ini. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang sekarang sudah sedang dan mempersiapkan diri untuk memulai ibadah ragawi. Biarlah lengkapi kami dengan ketelitian, kesiagaan, sehingga kami bisa menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, yang kami percaya ini menjadi kebiasaan baru dalam waktu yang lama. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh, dan juga untuk kaum usiawan dan anak-anak yang sampai sekarang tidak dan belum dapat bergabung ke depan bersama kami. Inilah doa kami yang kami satukan bersama doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang tibalah saatnya untuk memberikan persembahan. Ayat pengantar persembahan diambil dari Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita menyanyikan Angkatlah Hatimu pada Tuhan, PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar Tuhan. Juga berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan sebagian kecil yang kami punya. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi persekutuan-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan berdiri bersama-sama kita akan menyanyikan Dunia dalam Rawapaya. Bait pertama dan bait yang ketiga. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, Ia yang akan mencurahkan berkat-Nya atasmu, memberikan kepadamu kasih setia dan damai sejahtera melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.